Oke, sebelum video ini dimulai gue cuma mengingetin kalian sekali lagi aja bahwa konten ini tuh nggak menyindir siapa-siapa ya guys. Kita cuma menuangkan pendapat dan pemikiran kita terhadap kondisi saat ini dan tidak menyudutkan siapa-siapa. Jangan salty yo, let's go. What's up guys, balik sama gue di channel Kurakos. I like it when they... Dan kali ini gue bakal melanjutkan seri dari YouTube gue, #Kuratalk. Kemarin gue udah bikin video tentang virus corona, sekalian membahas juga tentang lagu corona yang gue buat di video gue yang sebelumnya bersama dengan bintang tamu gue, Togap Antonio, dan sebelumnya juga di episode pertama Kuratalk gue juga udah membahas tentang konspirasi clickbait ya, yang udah agak lama sih videonya, tapi kalian bisa nonton di sini juga, ntar gue kasih linknya. Dan sekarang gue bakal melanjutkan lagi serial Kuratalknya, yaitu sekarang kita membahas tentang, ya bukan corona lagi, tapi tentang dunia internet, update terutama tentang sosial media. Jadi di sini gue sama teman gue ntar bakal masuk, kita berdua doang, akan membahas tentang sosial media menurut sudut pandang gue dan teman gue ini sebagai remaja atau pemuda umur ya 17-19 tahun lah ya. Gimana tanggapan dia tentang sosial media saat ini, apa manfaatnya dan lain-lain dari sudut pandang kita. Oke? Langsung aja. Oke, dia udah masuk nih. Kita langsung masuk aja. Jadi kita bakal membahas tentang sosial media menurut sudut pandang kita sebagai remaja bersama gue dan teman gue. Boleh kenalan dulu sama viewers gue, Bor? Halo, gue Gibor, teman sekelasnya Marcel. Gue extrovert. Sekarang lagi sibuk ngapain nih? Ya di rumah aja sih paling sih. Di rumah. Iya. Rencana mau lanjut kuliah di mana? Rencananya di mana ya? Ntar nunggu pengumuman juga sih. Udah di Telkom Bandung. Oh, Telkom Bandung. Oke. Bor, kayak tadi gue bilang, sekarang kita mau bahas tentang sosial media nih, ya kan? Lu tau gak sih sosial media tuh mungkin bagi mereka yang belum tahu tuh cakupannya apa aja? Contohnya gimana sih? Contohnya banyak sih kayak Instagram, terus Line, WhatsApp, Facebook, Twitter, Snapchat mungkin. Oke. Menurut lu tuh sosial media itu maksudnya apa sih? Kalau menurut lu? Sosial media itu gimana ya? Tempat berbagi sih. Mendekatkan yang jauh, mendekatkan yang jauh. Terus untuk komunikasi juga. Gitu. Menurut lo sosial media tuh apalagi yang sekarang ya, yang dengan berbagai macam banyak update dan manfaatnya, bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan sehari-hari? Apalagi sebagai kita, sebagai remaja, pengaruhnya? Sebagai remaja, tergantung orangnya sih mempergunakannya seperti apa. Maksudnya kalau untuk hal-hal yang positif dia bisa memberikan konten-konten yang positif ya bagus di media sosial dia. Cuman sekarang itu gimana ya? Agak-agak gimana ya? Kalau pendapat ini ya, pendapat gue ya. Banyak sekarang sistemnya tuh udah makin komersil gitu. Komersil maksudnya gimana tuh? Komersil itu contoh nih ya, yang paling ketara Instagram. Setelah dibeli Facebook itu ya semakin banyak fitur-fitur, tapi orang tuh jadi cara berpikirnya tuh berdasarkan like gitu loh, komen, ya. Nah itu. Tapi apalagi gue itu pengguna Instagram dari 2013, berasa banget ya. Gitu. Tapi dari segala yang terlalu kasih tahu tadi ya, mungkin itu negatifnya dikit ya. Itu menurut lo ada nggak sih manfaatnya dikit aja sosial media itu? Manfaatnya menurut lo? Yang baik-baiknya? Manfaatnya yang baik-baiknya ya kalau kita bisa nyari kayak berita gitu sih kalau gue untuk sekarang ya. Berita gimana sih perkembangan negara ini gitu. Terus yang kedua ya ini seperti sekarang kita ini Zoom untuk anak sekolah gitu teknologinya. Kira-kira gitu sih. Komunikasi juga ya. Komunikasi juga pasti. Terus dampak negatifnya dari sosial media kayaknya banyak banget nih menurut lu. Tapi menurut lu sendiri dampak negatifnya apa? Kalau dari sudut pandang lu?
dampak negatifnya dari sudut pandang gue sih, ya itu sekarang orang jadi apa ya, tergila-gila dengan like, Iya, mikirin caption, iya. terus komen. Heeh. Terus ini ada cerita Oke. nih emang real ya, Gimana tuh? cerita real. Emang bener ada teman angkatan ya, Heeh. teman angkatan itu ya itu dia bukan like ya, komenin dong. Jadi orang tuh sekarang sosial media tuh juga butuh engagement, istilah itu. Oh Nah, iya, itu. gue tahu. Dia nge-share link misalnya Instagram gitu terus nyuruh orang like dan komen ya gitu ya. Nah, gitu. Jadi esensinya Itu ya. bukan di tujuan kreativitas dan karyanya, malah minta like-nya terus gitu ya. Iya, kayak gitu. Sebenarnya itu juga terjadi sih Bor di YouTube. Apalagi gua ya sebagai warga YouTube juga ya. Itu terasa banget, apalagi kayak ada salah satu YouTuber yang nyindir banyak gitu kan perkembangan YouTube sekarang, kenapa malah jadi gini, kenapa malah Iya. kayak gue bilang kemarin di grup WA, kita di grup WA guys. Jadi kayak popularitas di atas kreativitas. Nah, setuju Ya banget. kan? Dan juga pamer harta di atas kreativitas karya gitu. Apalagi kenapa gue bilang gitu, karena di YouTube sekarang ya, ini gue ngomong konteks YouTube ya. YouTube sekarang itu banyak yang kayak nge-vlog, oke vlog gak apa-apa. Tapi malah vlognya tuh secara tersirat dia tuh kayak pamerkan kelebihan dia gitu loh. Nah, iya. Setuju banget. Yang sebenarnya itu mungkin kecuali dia pamerin kelebihan dia sambil dia juga menceritakan gimana usaha dia mendapatkan itu, oke, respect. Tapi kayak tiba-tiba kayak YouTuber jeder you know lah kan, jeder what I mean ya. Terus menurut lu tuh sosial media tuh ada perkembangannya nggak sih dari zaman ke zaman? Perkembangannya tuh gimana menurut lu? Perkembangannya ya, sangat pesat banget sih perkembangannya sih. Misalnya dari media sosial tahun-tahun. Contoh. Oke. Contoh dulu itu video call cuma bisa Skype. Susah banget dulu. Oh iya, I know ya. Cuma bisa Skype. Iya. Aduh, daftar Skype deh kalau kita mau video call. Sampai sekarang gua nggak ngerti pakai Skype sumpah. Terus sekarang bertahap udah bisa Line. Yeah. Bahkan Instagram pun bisa karena dibeli Facebook. Iya, tapi mungkin belum berlaku di Indonesia kali ya. Iya. Apalagi yang tahun-tahun lama tuh sosial media tahun 2015 ke bawah, 2012. Yang lagi hype-nya BBM, Twitter. Lu pernah punya BBM nggak? BBM, Kakao Talk, WeChat. Kakao Talk, WeChat. Gue punya semua. Serius. Tapi gue tanya sama lu masih inget gak pin BBM lu? 74AF bla bla bla. Udah lupa belakang. Gue juga masih 2A, 9A, 6B, 72. Soalnya kan gua kan pernah ganti HP nih guys. Jadi kalau ganti HP itu pinnya berubah. Bener gak sih? Ngerasain nggak tahu BlackBerry. Enggak, gua ganti misalkan dari Samsung ke Sony gitu waktu itu ya. Jadi berubah pinnya gitu. Pin BBM-nya. Pin BBM-nya. Oh iya. Tapi juga selain sosial media juga teknologi, dulu juga gue pernah ngerasain juga punya HP BlackBerry itu kayak wah udah jadi kayak sultan banget ya. Gila. Iya, itu emang ini sih. Apalagi cuman guys, gue gak pernah pakai BB. Lah jadi lu BBM dulu dari mana? BBM dari Android tahun 2013 pertama kali guys. Emang ada ya? 2013 pertama kali di Android. Iya. Gue tahu. Itu nunggu banget tuh. Iya. Tapi lama-kelamaan HP BlackBerry aslinya malah makin ditinggalin ya. Sayang banget sih. Iya, BB sekarang guys terakhir ya. Sepengikut gue di kelas 8 tuh berarti 2015-an ya, 2016 lah. Oh iya. Itu emang udah gak nurun, jadi banyak orang-orang yang gak dikenal bisa masuk. Nginvite kita gitu loh. Oh. Jeleknya gitu, keamanannya udah mulai nurun. Gitu, privasi. Apalagi lo masih ingat gak sih fitur yang itu yang kalau misalnya kita pasang lagu, dia kedengaran ketawa di statusnya. Iya. Sedang mendengarkan ini ya, tahu kan? Kalau lagi galau, do not disturb. Do not disturb lah, merah. Iya, makanya. Terus ada apa? Ada lambang-lambang negara itu loh, pakai kode apa tuh? Oh iya, jadi juga. Kayak nama terus lambang negaranya pakai kode misalkan ID bla bla bintang gitu. Oh iya, kayaknya gue inget dah. Aduh. Ingat kayaknya. Tapi kan
dari sekian banyak perkembangannya ya media sosial dari zaman ke zaman gitu, pasti ada. Nah ini. Jadi guys, Gibor ini sebelumnya pernah bikin video tentang tanggapan dia tentang Instagram ya, Bor ya. Jadi kalian bisa lihat linknya di sini. Ntar gue kasih di atas linknya. Kalian bisa nonton ya guys. Dan itu ada hubungannya dengan pertanyaan gue selanjutnya. Gimana caranya mengatasi kecanduan media sosial? Karena gue udah nonton dari video Instagram lo kemarin, gue ngerti konteksnya gimana, dan ini sesuai banget sama pertanyaan ini. Jadi gimana, Bor? Kalau gue itu udah mulai merasakan itu sejak 2018. Jadi udah 2 tahun belakangan kok orang-orang tuh kayak gimana ya? Kayak aduh, HP terus gitu loh. Oke. Jadi gue tuh apa ya? Kangen banget sama suasana kita dulu gitu loh. Ketika ketika HP itu belum menjadi suatu yang harus dibawa-bawa banget nih. Zaman dulu kan gimana ya istilahnya ya? Kita nih misalkan nih zaman dulu ya SMS-an gitu. Gue juga gitu masuk SMS-an kan sama teman kan, minta nomornya. Oke. Kita tuh nggak ada esensi harus cepet-cepet dibales ini. Jadi kita lebih mengerti. Itu loh. Kalau zaman sekarang kan orang-orang begitu kan. Iya. Selain itu kalau gue sih ada aplikasi yang ngebatasin gitu namanya Digital Wellberg. Digital Wellberg itu jadi ada di Play Store namanya Digital Wellberg itu. Jadi bisa membatasi kita, jadi dikasih timer gitu sih. Kalau gue cara mengatasinya paling gitu. Sama gue kemarin itu melakukan eksperimen, tapi gue eksperimen itu jadi hari Minggu kemarin kan keluar. Hari Minggu kemarin keluar apa nih? Keluar rumah mau lihat laptop ceritanya. Gue diam-diam gue tidak bawa HP, eksperimen. Dan itu sangat sulit guys, harus diakui. Pasti orang-orang tuh main HP semua guys, termasuk orang tua. Maksudnya sangat sulit melihat orang-orang atau sangat sulit bagi diri lo? Sangat sulit bagi kita karena kita pasti merasa tertinggal. Benar. Jadi orang-orang tetap pakai HP. Terus gue eksperimen bener-bener nih. Berarti gue nggak bawa HP, jadi dari jam 10 sampai jam 5 sore gue nggak pakai HP eksperimen. Aduh. Dan itu sangat sulit. Gue masih segitu, Bor. Gue pernah HP gue bukan gue simpen sih, HP gue disita 1 hari, dan gue full nggak ada 1 hari tuh nggak ada megang HP karena disita ya. Jadi gue nonton ya, melakukan kehidupan normal biasa aja. Dan besoknya pas HP gue dibalikin, gue tuh berasa kayak, saya lu udah emang ada apaan? Bahkan tugas sekolah sekalipun bikin keteteran. Jadi kita tuh bingung tuh kalau misalnya ini ditinggalkan salah, dipakai juga, maksudnya dalam konteks dipakai secara tidak baik ya, maksudnya pakainya nggak bijak gitu. Nah salah juga. Jadi kayak pepatah, makan buah si malakama, dimakan ibu mati, dimakan bapak mati. Wih, gue apa? Iya. Gitu juga, makanya itu bingungnya. Sebenarnya dilema banget sih, makanya benar juga. Kalau kita memutuskan untuk meninggalkan, ya ada plus minusnya. Plusnya ya kita jadi orang lebih normal gitu, nggak kayak kayak depresi, bukan depresi sih, kayak terlalu memikirkan gitulah. Tapi minus orang lain. Ya benar. Tapi minusnya juga kita tuh jadi kayak ketinggalan zaman kayak lo bilang gitu. Guys, ini fakta menarik ya saat bikin video ini ya. Ini 18 hari gue tanpa Instagram, 18 hari. Dan itu bener ada info ini. Jadi gue beruntung juga sih dikirim teman gitu ya. Ada info, jadi gue ada info nih. Itu ketinggalan banget. Itu salah juga. Kalau misalnya tinggal Instagram juga ada plus minusnya juga. Plusnya itu ngerjain lebih tenang. Lo berasa lebih tenang kan? Tapi gue sekarang gue yang mau nanya dia. Gimana kehidupan lu selama live in itu waktu itu? Merasa lebih gimana tanpa HP 3 hari? Oh, live in. Gimana? Gua jelasin dulu ke viewers ya biar tahu ya. Jadi live in itu kayak gua ada acara sekolah kira-kira tahun itu kelas 10 atau kelas 11 ya? 2018. 11. Kelas 11 2 tahun yang lalu ada acara namanya live in dari sekolah gua. Jadi kayak kita tuh di satu angkatan ditempetin di satu desa gitu di daerah Jogja ya, Bor? Jogja. Iya, Jogja kan. Daerah Pancoh, Yogyakarta. Satu angkatan tempatin di situ. Dan
ya tiba dan seperti biasa HP dikumpulin, you know lah. Pasti kalian pernah Iya. retret gitu, pasti HP ditahan-tahan ya. Pasti dikumpulin. Tapi kalau misalnya retret kan paling cuma sehari, 2 hari, dan ini 3 hari kalau nggak salah ya. 3 hari. Iya, 3 hari live in itu HP ditahan semua, oke, fine. Sebenarnya kalau bagi gua ya, HP gua ditahan tuh sebenarnya biasa aja ya. Gak ada kayak aduh gimana nih. Gak bisa apa gitu. Gue biasa aja. Tetapi karena gue bisa kayak main bola, bantu jualan salak gitu, you know kan? Kita pernah motong salak di situ. Tapi gue pelan-pelan memperhatikan teman-teman gue yang lain, karena kita semua kan ditahan HP-nya waktu itu. Oh, lu memperhatikan ya? Gimana ceritain coba ke viewers? Jadi gue perhatiin juga teman-teman gue yang lain, posisi mereka gimana pas HP mereka disita sama gue. Bagi gue HP gue disita kayak gue bilang tadi ya biasa aja gitu kan. Tapi mereka, gue nggak langsung frontal bilang ke mereka, karena mereka tuh kayak gini, kayak ngeluh-ngeluh gitu lah. Pokoknya ngeluhnya gimana sih? Kayak kalimatnya, aduh bosan sekolah nih. Bosan banget gitulah, menyalahkan sekolah, bosan. Tapi ini benar, ini real ya kayak gitu ya. Lu melihat itu ya? Kalau bohong gue mah dipidanain, Bor. Iya. Berdasarkan mata kepala gue sendiri ya, gue menyaksikan itu semua. Mereka tuh kayak orang yang meronta-ronta tanpa HP, tanpa apa. Itu kayak terlalu over gitu. Apalagi, maaf ya, gue bukan mendiskreditkan wanita ya. Kebanyakan yang pada waktu itu, bukan semua ya, pada waktu itu aja, bukan semua wanita ya. Pada waktu itu kebanyakan yang gitu-gitu cewek-cewek. Tapi bukan semua. Gua bilang bukan menjudge semua cewek tuh kayak gitu, enggak. Pada waktu itu ada beberapa yang kayak gitu, enggak semua. Beberapa, iya. Dan itu kayak membuat gue tuh diam-diam muka gue kayak gini, Bor. Tapi enggak gue tunjukin ke mereka. Gue kayak dalam hati aja, apa sih nih orang biasanya apa sih? Tapi ya gue perhatiin aja gitu. Maksudnya kayak sebegitunya gitu tanpa HP gitu kan. Geleng-geleng kepala gue. Apalagi itu dari live in ya, Bor. Sekarang kita beralih ke keluarga. Ini HP di keluarga. Lu pasti pernah jalan ke mall. Pas lu bareng-bareng keluarga lu atau jalan sama teman-teman lu, pasti pernah ke mall, lihat ada keluarga lagi makan-makan tapi mereka semua sibuk dengan HP sendiri. Pernah enggak? Itu keluarga gue sih. Itu sedih. Itu sedihnya sih. Sedihnya ya kayak gitu. Makanya. Aduh, sorry Bor, sibuk sendiri. Bukan nyindir. Bukan, enggak apa-apa. Gue enggak tahu. Tapi sedih, tanpa disadari, keluarga gue dan gue juga pernah mengalami hal seperti itu. Tapi puji Tuhannya enggak sesering yang sering gue lihat ya, dan enggak sefatal yang pernah gue lihat juga. Kayak gue lihat tuh mereka kayak semuanya sibuk gitu. Aduh, miris banget ya lihat kayak gini. Tapi nggak ada, mereka tuh nggak masalah ya gitu. Kayak tapi sih itu biasanya di keluarga inti sih. Tapi kalau udah keluarga besar pasti ngobrol juga sih. Kalau keluarga inti kadang begitu. Itulah yang berasa banget lah perkembangan teknologi, guys. Merubah tatanan hidup kita. Iya. Cara berkomunikasi. Tapi mau nggak mau ya harus diikutin. Kalau misalnya kita terlalu ngestak dengan pemikiran-pemikiran prinsip-prinsip gitu ya, gimana kita mau mengikuti perkembangan zaman? Emang harus seperti itu. Boleh berpikir seperti ini, tapi bukan berarti kita seorang anti sosial media dan anti perkembangan zaman gitu maksudnya. Tapi guys, gue punya keluhan, guys. Oke, gimana? Menurut gua orang tua sekarang tuh jadi lebih cuek kepada anaknya. Gue perhatiin ya. Cuek gimana? Kayak misalkan gue lagi gimana, mereka ya udah ngasih HP aja gitu, nih main HP deh. Kalau orang tua dulu kan gini anaknya diapain gitu ya. Jadi orang tua sekarang nih main HP nih, udah gitu. Sedih juga HP juga. Terutama gini masalahnya ini yang gue keluh kesahkan itu terutama terhadap anak kecil, kecuali ke anak-anak yang misalkan anak-anak SMP atau SMA kayak kita masih mending lah. Anak-anak kecil dari kecil itu harus udah diperhatikan. Ya, itu yang bikin sedih sih. Adek gue lagi main HP nih bawah nih. Persis banget emang. Itu yang bikin gue risih gitu sih. Tapi tergantung orang tuanya, jadi tergantung sama keluarganya. Kalau misalnya keluarganya strength, itu semua ya harus dari keluarga, Bor. Kalau misalnya keluarganya kayak ya udah ya gimana anaknya mau apa gitu, tetap aja gitu.
Tapi kebanyakan faktanya di lapangan seperti itu, guys. Faktanya kebanyakan. Iya. Gue seperti itu. Jadi, Apalagi aduh, gue parah banget gue. Gue kira-kira seminggu yang lalu kan gue ke mall, ya kan. Gue udah lihat bukan anak kecil lagi nih. Anak gimana kayak 9, 12, anak 13 bulan gitu. Biar dia diem dikasih HP. Gue malah kebayang gue waktu kecil dan adek gue waktu kecil ya, walaupun dia kids zaman now juga, diperlakukannya waktu kecil kayak biar diem tuh main gitu, main-mainan. Ini dia malah dikasih HP dalam keadaan dia masih berumur, masih bayi banget. Udah bayi dicekokin gitu-gitu. Pertama radiasi, oke, itu kita tahu semua. Oke, udah tahu lah. Gua kan itu kan menimbulkan kecanduan sejak dini. Iya, setuju banget. Kan? Itu yang gue ini. Kalau menurut lo gimana, Bor? Kalau menurut gue prihatin sih. Gue kadang kayak suka bertanya-tanya ya. Kalau gue lahir di zaman misalkan 2010 ke bawah, apakah gue bisa, orang tua gue tetap akan seperti ini atau gimana gitu? Sedih. Ngelihat ngelihat sepupu-sepupu gue gitu sedih juga. Tapi kalau menurut gue, seberapa gilanya itu semua kembali lagi tergantung keluarganya ya. Seberapa lama dia mau lahir kemarin, lahir tahun lalu, lahir tahun depan. Tapi kalau misalnya keluarganya bener-bener bijak dalam mengatur anaknya megang HP, bersosial media, itu sebenarnya nggak ada masalah sih. Tapi problemnya sekarang adalah itu yang kayak dibenarkan sama orang tuanya gitu. Sayangnya ini udah teknologi lah gitu loh, orang tua gitu, jadi nggak ngontrol lagi. Udah kita juga serba salah. Basalah gitu, iya. Apalagi banyak banget fasilitas di HP sosial media sekarang yang ramah anak gitu loh. Jadi kayak melegalkan gitu. Oke, nggak salah. Tapi malah jadi kayak memudahkan gitu dan menjadi alasan orang tua membolehkan anaknya terus-terusan kayak gitu. Makanya guys, teknologi ini udah makin berkembang ya. Sekarang anak SD kelas 2, kelas 3 tuh udah punya grup WA guys. Adik sepupu gua. Kacau. Itu real life, itu fact, itu fakta. Makanya itu kalau nggak dikontrol dengan baik orang tuanya gitu loh, nggak dibatasin, kesian gitu loh. Tapi menurut lu Bor, kita lepas dari itu semua ya, kita ke yang lanjut yang lain. Menurut lu tuh berapa lama waktu ideal kalau misalnya buka media sosial? Itu paling pasaran sih pertanyaannya. Tapi kalau menurut lu paling ideal tuh berapa lama? Sekarang gue batasin, kalau gue sendiri, kalau gue ngasih tips nih ya, gue batasin sekarang per media sosial 30 menit, serius. Lain 30, WA 30 semua. Oke. Kalau gue itu yang pakai aplikasi tadi ya? Aplikasi tadi. Kalian juga boleh guys di download aplikasinya, ntar gue kasih linknya di bawah. Itu di mana? Ada di Play Store ya? Ada. Itu bermanfaat juga biar kalian nggak terlalu over gitu mainnya loh. Haha. Nggak terlalu over. Lu tuh orang yang suka bawa HP ke mana aja nggak sih? Maksudnya misalnya kalau mau keluar gitu bawa HP gitu. Sebenarnya gini ya, kalau gue itu tipe orang yang sebenarnya lebih suka kalau kita ketemu ya kita ngobrol gitu loh, jangan main HP gitu. Cuman nggak bisa, tetap itu kita harus terima. Pasti teman kita main HP lagi, cari bahasan dari konten-konten yang ada di internet, pasti gitu, pasti akhirnya. Dan juga kalau misalnya kita nggak bawa itu, gimana mau komunikasi ya, ya kan? Iya. Apalagi kalau misalnya gue sih, misalnya gue pernah kejadian waktu itu nyasar di mall, HP gue mati, habis baterai, gue bingung mau ngapain, gue nggak tahu mau ngapa-ngapain. Ya itu konsekuensinya juga kalau misalnya nggak ada, bingung juga. Cuman ya gitu sih, jadinya apa ya? Sekarang orang-orang, bawa HP, ngobrol juga HP lagi ujung-ujungnya. Jadi gue kadang sedih dalam hati gitu, cuman gimana? Tapi kalau ngobrol, tapi ya gitu, karena di dunia sekarang tuh setiap berita tuh cepat banget, nggak masuk. Rasanya tuh kayak misalnya kita nggak megang HP berapa menit aja, udah ada berita baru, kita ketinggalan. Iya. Makanya serba salah juga ya kan? Serba salah, bener-bener. Iya. Lu tuh orang yang narsis gak sih? Yang suka selfie gitu kemana-mana gitu. Guys, gue tuh paling nggak pede guys.
kalau selfie sendiri ya. Kecuali Paling selfie nggak yang di pede. thumbnail ya. Kecuali selfie yang di thumbnail video ya. Itu juga udah 3 tahun yang lalu guys. Ntar nanti ya lihat ya. Oke. Jadi gue paling nggak pede tuh kalau selfie sendiri. Gue tipe orang yang nggak pede. Tapi gue mau kalau misalkan ada momen, yuk foto yuk. Biasanya gue yang ngajak. Kalau ngumpul sama itu mah teman-teman. nggak apa-apa. Tapi kalau Rekomendasi. bareng selfie mau. Tapi kalau sendiri kayak nggak pede gitu. Nggak pede. Terus kalau misalnya lu di media sosial itu lebih banyak stalking atau lebih banyak berinteraksi ke orang? Di media sosial ya. Mana ya? Kayak lebih banyak berinteraksi sih. Lebih banyak berinteraksi ya daripada stalking. Iya. Paling Tapi- itunya kalau di Tapi lu Gimana? pernah juga kan stalking? pernah pasti. Nah, kita semua pasti pernah. Tapi lebih banyak Benar. stalking atau berinteraksinya? Berinteraksinya ya. Ada interaksinya sih. Oh, oke. Gue bingung nih. Gue bingung kalau ada orang katanya, aduh ini salah satu teman gue. Sorry kalau nonton. Oke. Itu gue tuh kalau di IG kata dia ya, nonton story sampai habis. Gue nggak pernah nonton story sampai habis. Sorry guys. Bener-bener nih. Nonton story sampai habis maksudnya? Iya. Story sampai mentok sampai ditonton semua. Oh, gitu. sampai garisnya habis. Sampai bener-bener story orang tuh udah nggak ada Oh, biru-biru itu loh. sampai semua story terbaru tuh nggak ada lagi. Habis. Buset. Nggak ada lagi. Saking Keren, gabutnya. keren. Gue gak pernah kayak gitu ya guys. Story orang paling Gue juga nggak pernah paling gitu. teman-teman yang deket aja. Makanya itu udah kacau banget sih. Tapi mungkin dia kayak gitu karena dia followingnya dikit kali Bor. Mungkin dia followingnya cuma 5 orang, makanya habis. Nggak juga 300 orang atau 400. Oke, itu gila. Serius. Oke, itu gila. Makanya kayak gitu. Itu gila. Itu udah parah banget sih. Tapi sebagai Tapi Sel, ya oke. lu dulu atau gue dulu nih? Lo. Tapi dengan ada teknologi ini, adek lu jadi berpengaruh nggak? Jadi kayak dia jadi lebih males gitu. Ke negatifnya dulu ya nih ya. Gitu. Jadi lebih males membaca. Jadi kayak membuang-buang waktu gitu. Kalau ke adek lu. Jujur iya. Tapi kembali lagi ke gue bilang kalau misalnya nggak ada yang mendidik dan mentatar, ya bakal keterusan gitu. Tapi ada pernah dia pernah gitu juga. Tapi kalau nggak ada gua, mak gua, kakak gua, ya bakal keterusan gitu. Tapi untungnya sekarang ya nggak fatal banget lah, masih dalam batas wajar Fatal gitu. banget ya. Iya. Ya itu gue bilang kembali lagi ke keluarganya masing-masing. Kalau keluarganya seperti melegalkan itu ya hancur dah. Selesai sudah. Sekarang pertanyaan lu apa tadi? Mau nanya apa tadi? Tadi gue mau nanya apa ya? oh iya nih. Jawab. Lu sebagai pengguna sosial media juga pasti pernah lah ya pakai IG gitu, pasti pernah. BTW lu udah berapa lama pakai IG? Sampai terakhir lu 7 deactivate? 7 tahun. 7 tahun. Dari 2013 pertama kali. 2013 ya? Mm-mm. Lu tuh bener. sebagai pengguna Instagram pernah nggak mengharapkan dapat like-nya banyak? Kayak gue posting ini nunggu biar like-nya banyak gitu. Pernah nggak? Inilah guys alasan gue meninggalkan Instagram untuk 18 hari ini ya. Oke. Jadi kita pasti susah untuk mencegah. Aduh, gue nggak apa-apa dia like-nya sedikit. Itu munafik, itu bohong sekali itu. Itu tuh gini deh. Gue aja pernah gitu. Oke. Ini yang gue rasakan ya. Susah banget untuk menahan. Kadang postingan gue sebelumnya berapa nih like-nya gitu kan. Sama yang sekarang banyakan yang mana nih? Kok turun gitu? Pasti ada. Terus yang kedua gue pernah merasakan juga nih. Gue posting foto yang sama kayak temen gue. Momennya sama ya. Terus kita masing-masing upload tuh. Padahal mungkin ya like-nya cuma beda 5 sama temen gue ya. Terus kayak aduh kok like gue kurang gitu daripada dia. Iya kayak pasti susah dihindari kayak gitu. Kalau gue sih gitu. Sebenarnya gue juga gitu ya. Tapi sekarang gue kayak makin malas aja gitu, like-nya banyak juga. Biar apa sih maksudnya? Iya. Gue juga bukan influencer, bukan selebgram atau apa. Kayak postingan gue yang terakhir gue di Instagram gue yang like-nya tuh turun. Biasa 100-100an, sekarang tinggal 8 bulan berapa. Dulu tuh gue permasalahin banget itu. Kok jadi gini ya? Jadi gue terpaksa pakai hashtag banyak biar di like banyak. Sekarang ya like segitu aja ya udah bagus, berarti orang beneran suka. Ya udah biarin aja. Makanya ini sekarang yang sistem yang gue gak suka dari YouTube itu ya guys ya ada fitur yang itu tau lah pasti kalian
Jadi kita Apa? nge-share foto, terus kita nge-share foto tuh kan, bisa Heeh. kita upload foto, habis Oke. upload foto kita share ke story, habis itu ada tap 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 atau nggak like, ada stikernya gitu loh, ada animasinya. Yang Tap tap mana tap ya? tap. Yang mana sih? Jadi kan kita misalkan habis upload foto nih, kita Di share ke mana? Di story mana? kan, Di mana nih? Instagram atau YouTube? upload Instagram. Oh, oke Jadi kita oke. upload foto di Instagram, kita share ke story, terus atasnya ada stiker tap 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 tap. Oh, Itu gue sebenarnya kurang serk aja gitu kok ini. Aduh apa sih gitu, like kok gitu banget sih sekarang sih gitu. Jadi iya agak iya. ini, Iya agak iya iya. miris. Iya juga ya. Lu jangan indir gue pernah kayak gitu. Ya nggak apa-apa. Enggak guys, di sini bebas. Kalau kalian nggak setuju nggak apa-apa sama gua. Iya. Gue ngerti. Terus apa kan ada nih sekarang istilahnya kayak cybercrime gitu, you know lah ya, yang dark. Heeh. Tahu kan? Menurut lu Iya. seberapa besar kemungkinan anak-anak atau kita kena serangan cyber? Fatal ini banget sih pasti. Pasti apa ya? Berpeluang besar sih. Apalagi kalau kita orangnya gimana ya? Apalagi kalau kita followersnya makin banyak deh, pasti gitu deh. Followersnya makin banyak gitu loh. Inilah gendutan lah, apalah. Iya, body Pasti shaming sih. gitu. Body shaming gitu pasti. Iya. Sangat disayangkan. Terus kira-kira penggunaan media sosial yang bijak tuh menurut lu gimana? Penggunaan media sosial yang bijak itu ya kita apa ya? Kita bisa memfilter diri kita untuk gak cepet nerima informasi. Oh si ini nih, misalkan si ini nih melakukan apa? Oh berarti ini orang salah nih, gitu. Terus apa ya namanya ya? Kita harus komen-komen yang positif di konten orang gitu loh. Soalnya gue banyak lihat netizen Indonesia tuh gimana ya? Ini dikit sama misalkan ya, cowok misalkan nih cowok kades cewek konten-kontennya nggak senonoh. Itu jangan lah guys, usahakan jangan. Oke. Sekarang kita beralih ke YouTube dulu ya. Kita ngomong dikit tentang YouTube karena Gibor ini punya channel YouTube juga guys. Iya. Jadi ini di linknya, ntar subscribe ya guys. Jadi kita ngomong tentang YouTube ya. Menurut lu lagi viral sekarang ada YouTuber mengkampanyekan kalau misalnya YouTube tuh banyak berubah sekarang. Menurut lu berubahnya YouTube itu dari tahun berapa? Gue udah tahu sih sebenarnya, tapi menurut lu berubahnya dari tahun berapa? Kalau menurut gue guys dari 2018 guys. 2018 awal udah banget. 2018 ya. Karena gini ya, kalau dari penjelasan gue ya, itu udah mulai jarang upload mereka tuh, jarang upload kayak yang YouTuber lama tuh kayak Reza, terus Reza Arab. Ini tuh udah mulai jarang upload. Terus Chandra Leo waktu itu kan emang lagi ada masalah katanya di 2018, jadi dia nggak upload. Nah di situ udah mulai turun kualitas konten kita. Menurut gue udah turun banget. Kemudian muncullah gledek duar. Langsung berubah semuanya. Dan gue bilang ya, gue ngomong gini karena gue udah cukup lama di YouTube dan udah melewati beberapa generasi dari YouTube ya. Dari tahun 2016 gue channel ini dimulai, kemarin baru ulang tahun keempat. Jadi gue tahu tuh nonton itu kira-kira dari dari tahun berapa spesifiknya? Wah, nonton loh, bukan punya channel. Kalau gue dari 2014 guys, atau 13 lah, hitung 13 Instagram. Gue sejak punya HP Android lah kalau gue. Tahun berapa lu? Kalau lu 2013 sejak punya HP Android pertama kali. Itu maksudnya gitu. mulai nonton YouTube, iya. Jadi gue kira-kira ini ya, gue lihat channel gue yang iya 2015 channel pertama gue, bukan Kurakos ya, channel yang lain yang udah mati itu dibuat 2015. Hitunglah motivasi gue jadi YouTuber tuh 1 tahun, berarti 2014 2013 lah gue mulai nonton YouTube. Kira-kira sama ya kita ya. Udah berapa tahun ya kira-kira? Di 7 atau 6 tahun kan? 6-7 tahun. 6-7 tahun ya. Udah segitu. Dan gue mulai mengingat konten-konten yang apa itu tahun 2016.
Kalau misalnya yang tahun-tahun segitu gue udah lupa gue. Tapi Iya. yang konten video YouTube apa? Tempo dulu, cerita Tempo dulu ya. 2016 ke bawah Siap. gitu. Oke. Gue masih ingat Oke. kayak Heeh. tipe-tipe orang gini gitu. Sketsa guys, sketsa Sketsa. komedi, betul. Sketsa. Terus dulu tuh Instagram masih Tipe-tipe. hype-hype-nya video lucu Indofitgram, lu tau nggak? Tahu banget Daniel Kevin, Iya, Sandra Leo dan kawan-kawannya lah. iya, Iya, siapa lagi? Daniel Kevin. Dan sekarang YouTuber yang dulu gue ikutin dan sekarang udah tenggelam, mungkin gara-gara ketutup. Edozel. Iya. Kalau Padahal gue dia tim tuan. padahal dia masih ada loh. Iya. Gue bahkan ngira, Iya. lah ini dia kemana nih ya? Gue kira dia udah ngengkang, Iya. ternyata masih ada. Tapi jadi nggak laku, aduh sayang banget. Ini yang guys, yang miris. Jadi kita kadang kita bangun komunitasnya udah gede, ditinggalin, udah gitu. Itu yang miris dari YouTube sekarang sih. Dulu tuh kayak Miris banget. YouTube tuh dulu isinya oke komedi, terus apa lagi ya? Itu gue sering nonton buat Vlog, gaming. itu vlog dulu. Gaming gaming. Vlog si kayak Reza dulu ya. dulu tuh vlog itu belum terlalu seapa sekarang gitu loh, masih gimana ya? Enggak, tapi mulai itu 2017 sudah mulai agak naik. Vlog ini. Bukan gitu maksudnya vlog yang zaman-zaman dulu, bukan yang vlog sekarang. Kalau vlog sekarang mah ini nge-vlog atau mau Iya. pamer sih. Iya. Makanya dulu tuh Aduh, bener. vlog tuh bagi gua tuh kayak ya dokumentasi, video blog, dokumentasi perjalanan atau apa. Sekarang kok Heeh, setuju. malah makin gini ya. Bingung gua. Kayak gitu ya. Iya, itu makanya itu sekarang kalau gue udah jarang banget bikin vlog karena gue satu privasi, kedua takut dinyinyirin orang gitu. Saya biar apa gitu. Sekarang makanya makin ya guys, apa istilahnya ya? Dulu konten tuh nggak harus 10 menit loh untuk dapat iklan. Karena kan orang ngejar 10 menit terus dapat iklan. Dulu 8 menit orang bikin yang simpel ya. Sketsa komedi, vlog baru mulai agak naik sih, vlog, terus apa namanya? Q&A dulu paling itu formula YouTuber paling gampang dapat views. Tapi mereka juga positif dulu kontennya. Q&A apalah, mereka bertiga, berberapa gitu loh. Aduh, dulu gue nonton itu cuma buat game doang. Game Sama doang paling kalau misalnya yang di luar game juga ya Tim Tuan tontonan gue sama Edozel, Aulion. Nah, iya. Ya gitu-gitu. Jarang banget gue nonton vlog orang. Dan jarang Iya, banget guys, yang yang kayak sekarang. Ini guys yang gua rasain sekarang ya. Apa namanya? Dulu tuh nonton konten YouTube yang dulu ya. Itu lebih nagih loh. Kayak aduh kok cepet banget sih, kayak kita nonton video Iya, itu keseruan sendiri gitu. Jadi kayak aduh videonya kok cepet banget selesai gitu loh. Jadi karena kita menikmati karyanya. Kompilasi gitu. video Instagram itu Kompilasi. gue paling suka tuh nonton itu. Kompilasi video-video lucu Itu zaman- Instagram. Itu cuma 2 menit padahal. Itu menghibur banget sih. Sekarang Prank. dulu YouTube lebih dari TV, sekarang TV pindah ke YouTube. Sekarang lagi TikTok dan Twitter pindah ke Instagram. Atau TikTok dan Twitter pindah Jadi, ke Instagram. intinya tuh dari sosial media tuh Instagram dan YouTube sekarang. Twitter dan lain-lain tuh masih di bawahnya. Jadi kayak ini Dulu Facebook tuh Twitter. gini, Facebook. Iya. Dulu Facebook tuh gini. Sekarang udah kebalas. Sekarang tuh udah Instagram, Twitter sekarang nih. YouTube. Instagram, YouTube. Instagram, sekarang. YouTube. Yang kayak gitu Setuju. orang-orang toksik semua isinya. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena gue juga punya Twitter. Gue mengadakan riset membedakan reaksi si pengguna Twitter dan pengguna Instagram dengan satu jokes. Misalnya kayak jokes agama-agama gitu lah ya. Iya. Dulu gue Nah, liat terus gimana jokes agama di Instagram, buset dah. Kayak perang, Mbak. Perang sana sini. Gitu-gitu lah ya. Iya. Terus Kemudian gue ke Twitter, gue liat bahkan gue sendiri sakit hati liat jokesnya. Terus gue liat komentarnya, loh bahkan yang disinggung sekalipun malah nganggap itu funny aja gitu, jokes. Kok nggak ada yang baper sih? Padahal gue nyari-nyari, aduh mana nih, nggak ada pak. Jadi emang gitu. Jadi menurut tuh ekosistem di Instagram sama Twitter lebih sehat di Twitter gitu. Ekosistemnya, maksudnya orang-orangnya gitu. Lebih gimana ya?
lebih sehat di Twitter. Open minded, lebih sehat di Twitter ya. Lebih Tapi- sehat di Twitter. Tapi Twitter ada lebih dark gitu. Setuju Kita banget ngomongin, itu. kita ngomongin Itu kita kan, realitanya aja ya. lu udah berapa Mm-mm. tahun? Apa? Umur lo. Twitter. Umur lo. Umur. Oktober 19 tahun guys. Enggak, tahun ini, sekarang. Oktober. Sekarang 18, mau 19. 18, Itu kan 18. 17 Ah, kan. ya Gue juga 17. Jadi kita ngomong sama-sama sebagai orang yang udah cukup secara hukum ya. Udah dewasa secara hukum, 17 tahun ke atas. Iya. Kita ngomongin sekarang masalah konten-konten dewasa. Kalau bagi gua, tadi kan lu bilang ekosistem Instagram atau YouTube, Instagram atau Twitter kan. Kalau Iya. gua bilang untuk memfilter hal-hal yang tadi, gua bilang masih lebih mending Instagram. Padahal dulu sempat Instagram tuh ladangnya kayak gitu-gitu. Tapi sekarang Iya. Instagram udah cukup bagus memfilter. Sekarang gue udah coba nyari juga udah Setuju. gila, ketat banget, Setuju. gak ada. Tapi Twitter malah buset, dark banget pak, semuanya. Sorry ada di guys, situ. guys, itu trendingnya pasti ada satu yang kayak gitu loh. Trendingnya pasti deh nyelip satu. Parah. Gak usah trending, mutual friend nge-like yang gitu-gitu ketahuan di timeline kita. Iya, ketahuan. Makanya. Terus apa namanya? Orang-orang gini ya. Orang hashtag politik. Taunya ada cewek VCS. Sorry nih guys, sorry banget. Ini realita guys, di Twitter emang gitu. Emang bener guys. Kalian kalau misalnya bener. yang udah Kayak main gitu. Twitter pasti udah tahu lah ya. Emang kayak Udah gitu. tahu. Emang kayak gitu. Instagram parah. ini ya, tapi Instagram ini bagus sih. Apa ya? Kalau Dulu dari gua sisi sempet itu loh kayak- bagus. Dari sisi itu bagus memfilter Iya, konten ya. Bagus. Dulu sempat gue juga Instagram itu dulu kayak diundang sama cewek-cewek yang gitu-gitulah istilahnya. Iya emang gitu. Gak tau nih ada orang-orang luar, tapi sekarang Iya. udah enggak loh. Jadi filter Instagram good job. Apalagi filter konten. Dari tenaga hashtag ya. Kalau Twitter kan nyari-nyari gitu dari hashtag. Kalau misalnya dari Instagram dulu pernah gitu juga dari hashtag. Tapi sekarang udah gak ada lagi yang gitu-gitu. Udah lumayan bagus lah Instagram. Hashtag itu bukan nomor 1 di Instagram tapi di Twitter gitu loh. Iya. Sekarang Twitter yang parah-parah Hashtag. banget nih. Jadi ya satu-satunya sosial media yang suci ya nggak ada. Nggak ada guys. Nggak ada yang suci kecuali kita bijak makainya ya. Itu pun nggak Bijak suci makainya. banget. Bijak makainya, tahu makainya buat apa. Karena sekelas sosial media buat chattingan Line dan WA pun nggak bisa kita bilang suci juga. Karena ya bisa dipakai buat gitu-gitu, lah. Aduh, sorry banget nih guys. Aduh. Kenapa Pasti nih? teman-teman kita ada guys. Teman-teman kita pasti ada yang kayak gitu-gitu. Makanya tergantung kita sendiri. Iya, Tergantung pasti teman-teman kita makanya ada. tergantung kita bijak atau tidak menggunakannya gitu. Bener. Pasti teman kita ada guys. Heeh. Aduh. Jadi akhir kata nih, menurut lu apa yang harus kita lakukan sebagai remaja ya, kita sebagai kita dalam menggunakan sosial media saat ini, menurut lu? Biar nggak terjerumus dalam kecanduan, toksik dan lain-lain. Menurut lu gimana? Kita harus apa? Kita harus apa ya? Menetapkan diri sih, kayak harus apa ya? Kalau prinsip gue ya, hidup cuman sekali guys. Nah itu, ini ada dua nih, hidup cuman sekali. Mau dipergunakan yang baik, atau lo mau coba-coba hal, tapi sebenarnya hal itu buruk gitu loh. Kalau gue yang pertama, kalau gue sendiri sih, gue menetapkan diri gitu. Jadi gue harus nonton berita-berita yang kayak gini, ngikutin. Terus sekarang ya pokoknya gue makin tua gini, makin kesini tuh makin sadar gitu. Gue harus mengurangi kecanduan terhadap sosial media. Kalau gue sih gitu sih. Dari diri kita sendiri lagi sebenarnya, sama pergaulan kita, society kita juga. Gitu. Oke. Terus apa tanggapan lu tentang YouTuber sekarang yang bukan tanggapan sih, apa yang pengen lu sampaikan ke YouTuber sekarang yang mereka tuh bikin video cuman biar cari AdSense doang. Kalau view jangan, AdSense. Bukan lebih memikirkan karyanya gitu atau kreativitasnya. Nggak. Gini ya, aduh. Apa ya, untuk YouTuber sekarang ya, jangan kayak gitu lah. Maksudnya istilahnya lu mikirin, aduh, jangan jangka pendek gitu loh, maksudnya untuk jangka panjang. Kasian gitu generasi sekarang, orang anak-anak juga ada nonton
anak-anak umur berapapun udah nonton, anak-anak SD udah nonton gitu loh. Maksudnya misalkan gini ya, walaupun misalkan dia kasih misalkan ada konfirmasi umur pengguna, itu pun Ya. juga gampang ditembus. Itu gampang ditembus, gak efektif juga gitu loh. Maksudnya lu pikirin lah untuk gimana nih anak-anak nggak konten gue nggak cuma anak-anak, bisa aja. Soalnya gue pernah ya ini ya, pernah waktu itu seketika waktu itu pernah ya lagi di Depok gitu ya. Mm-mm. Tante gue lagi nyariin video TikTok untuk Oke. anaknya gitu ya. Oke. Terus ngomong tet gitu langsung keras gitu. Itu kan nggak bisa kita filter juga. Jadi lu pikirin lah kalau bikin konten gitu loh. Oh. Emang sih gue juga kalau kita kadang gini loh, kita ngomong gini kadang dibilang so suci. Gimana? kalian juga harus pikir, kasihan generasi selanjutnya gitu loh. Nonton orang-orang pamer mobil. Terus apa lagi tuh? Inilah. Tapi bedakan pamer mobil dengan review mobil ya. Iya, itu beda banget guys. Jadi pamer mobil itu maksudnya Pamer pamer itu mobil ini ntar berlanjut nih ke channel ini, ke channel ini. memamerkan barangnya tapi dia nggak tahu makainya. Bedanya kalau misalnya review bukan memamerkan ya, menunjukkan dan menjelaskan satu-satu, itu baru. Review itu bagus kok guys, review Ya. bagus. Kalau pamer dia tuh tidak menjelaskan sampai ke dalam-dalamnya, dia tuh cuma naik, nyetir udah sambil menunjukkan apa-apanya gitu. Kecuali kalau review Nih guys ya. Oke. Guys, keluhan gue yang keluh kesah gue yang terakhir nih. Menurut Oke. gue anak-anak generasi apa tadi? Waktu itu gue ngomong apa, generasi apa? Yang di bawah kita nih. Alpha ya? Apa sih Alpha? Ya, generasi Alpha. Ya itulah Ntar cari di gue Google lupa. Anak-anak generasi Alpha itu guys, menurut gue ya, sejak ada dengan perkembangan teknologi ini, rasa curiosity-nya, rasa penasaran akan sesuatu hal itu berkurang banget menurut gue. Dulu gue gabut nih ya. Gabut ke perpus, gue cari-cari suatu hal apa ya yang gue pengen baca ya gitu ya. Akhirnya gue baca bukunya Neil Armstrong. Gue suka banget sama orang itu, Neil Armstrong. Dapat bukunya, gue baca perjalanan hidupnya. Nah, gara-gara rasa penasaran gue itu ya, kayak mengisi waktu luang tapi dengan bermanfaat gitu ya. Itu gue jadi jadi suatu salah satu kesukaan gue juga gitu tentang luar angkasa, karena rasa penasaran gue. Nah, itu yang gue rasa akan hilang di generasi alpha gitu, menurut gue akan hilang itu. Mereka jadi HP, jadi mereka nggak mengeksplor dunia sekitarnya gitu, apalah gitu loh. Menurut gue kayak gitu. Oke. Khawatir serius. Menurut lu gimana sih? Menurut lu sendiri, rasa curiosity terhadap dunia sekitar, menurut lu? Sebenarnya bagi umur segitu nggak apa-apa sih punya curiosity, apalagi di sosial media sekarang ya, mencari informasi dan lain-lain. Tapi tetap gimana ya, kita mau bilang ke mereka juga mereka masih segitu. Gue mau bilang ya tapi kalian harus bijak juga dalam memikirkan. Kan gak mungkin kan gue ngomong sama anak umur segitu kayak gitu. Jadi ya Maksudnya jadi kembali lagi gue bilang berkali-kali, gue bilang mereka tuh hanya butuh pendidikan, mereka tuh hanya butuh didikan keluarga yang benar ya, didikan keluarga yang benar setuju. dan bijak juga. Percuma juga kita suruh mereka mikir, ya nggak nyampe otak mereka ke situ. Kayaknya kita anak-anak dulu mungkin lebih kreatif ya dulu ya. Maksudnya dulu kalau gabut ya, kalau gue dulu ya waktu SD, cari apa nih ya? Beli kelereng, atau apa ya? Gue bosan banget nih. Cari apa tuh? Tahu nggak sih? Lu masuk juga nggak ya di Medan ya? Bola kertas, gitu, mainan itu. Jadi kayak enggak. bola kertas. Kalau gue dulu ingat banget. Kalau lu mainnya apa dulu? Zaman SD gue ya. Gue tuh kelereng pasti sih. Kelereng pasti. Apa, Kelereng. Terus stick. Kalau lu tahu. Iya, setuju. Dulu gue taruhan stick. Sampai sticknya gue potong sampai segini biar nggak tahu tujuannya apa, biar kenceng terbangnya, padahal ntar balik lagi juga. Gue juga nggak tahu gitu. Dengan berbagai macam teknik tepok-tepokan, tok, pok, apa itu nggak ngerti gue. Bener. Terus Bener. Selain main fisik juga gue main lari-larian kayak petak umpet ya, itu wajib hukumnya. Petak umpet udah wajib hukumnya. Nah, ini boleh nih, kalau adik lu sekarang gimana?
kalau mereka pernah cerita nggak dia kayak kalau mereka tuh kalau bosan di kelas tuh gimana gitu? Apakah masih lari-larian atau tetap HP? Ngobrol sih. Kalau itu kayaknya Tetap nggak ngobrol mungkin ya? main HP kalau itu. Karena di Nawar juga kan adik gue di SD Nawar. Nggak boleh bawa-bawa elektronik ke sekolahnya. Itu Oh, berarti bagusnya sih. kembali lagi kebijakan sekolahnya ya? Iya. Maksudnya, iya kebijakan. Lu SMP dulu boleh bawa HP nggak? Nah gini guys, dulu SMP gue nggak boleh bawa HP. Bukan sekarang- orang tua lu, sekolahnya. Iya, nih gue waktu dulu ya nggak boleh bawa HP. Tapi setelah gue dengar lagi nih ya, sekarang udah boleh. SMP Nawar boleh, Serdadu Nawar udah SMP. boleh. SMP-nya ya, dulu nggak boleh. Zaman gue masih nggak boleh. Dan itu gue bersyukur, bukan gue mengeluh, gue bersyukur. Karena gue nggak merasa kita itu apa ya ngobrol gitu loh, walaupun nggak ada HP. Pasti walaupun pasti ada anak-anaknya nyinyir juga pasti. Gini sih udah misalkan udah pramuka tapi nggak boleh bawa HP sih gitu loh istilahnya kan. Pastilah. Cuma gue bersyukur loh itu. Gue bersyukur itu masa-masa SMP nggak boleh bawa HP malah bersyukur. Bersyukur banget. Iya. Apalagi SD sekarang udah ada beberapa yang melegalkan Boleh. gitu lah ya. Tapi untungnya juga SD Nawar sekarang nggak boleh bawa HP, bagus lah. Tapi ya gimana Masih ya? nggak boleh ya. Masih nggak boleh tapi SMP udah sekarang. boleh. Tapi sekarang ngapain bawa HP orang di rumah? Iya, tapi misalkan kalau udah masuk ya guys. Kalau udah masuk bagus juga. Semoga kebijakannya jangan dirubah. Karena gue kayak seneng aja gitu lihat adik gue sebagai anak kecil yang normal gitu di sekolahnya. Kayak lari-larian, fine aja. Iya. Namanya juga gitu. Gue juga waktu kecil juga gitu. seneng kayak gitu. Iya. Iya, Lihat dia kayak gitu kita. ngobrol-ngobrol sama temennya. Nah. Tapi yang gue kurang suka dia ngobrol sama temannya masalah yang dewasa. Bukan dewasa yang 18 plus yang gitu-gitu ya. Bukan Maksudnya gimana tuh? topik pembicaraan yang harusnya diomongin sama anak-anak remaja umur belasan tahun belum pantas diomongin sama mereka. Tolong contoh misalkan. Misalnya aku suka sama ini, itu wajar. Gue kelas 1 SD aja pernah suka sama cewek. Tapi gue juga. Terus? gue suka sama ini malah keterusan, malah jadi kayak pacarannya orang dewasa gitu. Malah ngarah ke pacaran, bukan suka. Nah, Bukan ini guys, ini gue setuju banget. Ini bergeser gitu loh, bergeser. Itu masalahnya. Dan itu Anak gue SD sekarang tahu bisa, bukan anak SD sekarang bisa ayah bunda gitu loh. Anak SD sekarang ayah bunda di Facebook gitu loh. Sedih gitu loh. Dan penyebabnya itu adalah masalah kuno. Apa? TV. Tontonan mereka yang kurang pas. Tapi kenapa nggak gue omongin dari tadi, Bor? Karena kita kan lagi ngomongin sosial media. Tapi boleh juga sih ini topik ini. Gue setuju banget. Baru ingat gue. Iya kan? Juga. Tapi berhubung karena videonya kepanjangan, nanti gue ngeditnya tekor. Kita lanjut di part selanjutnya aja ngomongin soal TV dan tontonan ya. Kalau kali ini kan sosial media. Tapi itu asik banget sih diomongin. Mungkin next video kita bakal ngomongin itu juga guys. Bersama dengan teman kita yang lain. Nanti kita mungkin ya, mudah-mudahan bisa ya. Asik juga nih. Asik juga diomongin. Asik banget. Iya. Oke Bor, terima kasih atas waktunya Bor. Udah ngomong-ngomong di guys. Kurakos Channel episode Kuratalks ketiga. Please open minded guys. Please open minded juga ya guys. Kita tidak perlu perhatian, kita tidak menyudutkan siapapun di video ini. Kita tidak memaksakan kehendak kita. Ya. Semuanya baik asal kalian bijak melakukannya. Nggak ada yang nggak baik, nggak ada yang kita bilang nggak boleh. Asal kalian bijak melakukannya dan paham manfaatnya tentang sosial media itu. Sosial media itu baik kalau misalnya kita ngerti tujuan dan esensinya itu buat apa. Nggak ada yang bilang sosial media jahat atau kita anti perkembangan zaman. Nah, Bor. Kira-kira diupload kapan nih? Aduh, itu nggak tahu ya guys. Pokoknya stay tune aja di channel gue. Jangan lupa like, comment, subscribe. Doakan guys, semoga bulan Agustus ini udah tayang guys. Doakan. Udah tayang dan kita udah kuliah. Amin. Amin. Oke guys ya, thank you ya. Oke guys, see you in the next video. Dadah.